Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada sebuah masjid yang masuk dalam kategori 10 masjid terbesar. Masjid ini mengubah namanya menjadi Masjid Mother of Jesus. Masjid ini berada di Arab sahabat. Dan kita melihat di Arab saat ini begitu luar biasa kegerakan toleransi yang cukup mencengangkan bagi dunia ya. Bagaimana kegerakan seorang putra mahkota Arab Saudi atau Sultan Arab Saudi, saudaraku, melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa di tanah Arab. Bahkan masjid ini diubah namanya menjadi Masjid Ibu Yesus. Cukup luar biasa ya. Pengubahan masjid ini ternyata terjadi di tahun 2017. Masjid ini diubah menjadi Masjid Mother of Jesus. Perubahan nama masjid ini menunjukkan supaya negara Arab itu tidak dicap menjadi negara yang radikal, negara anti toleransi, negara yang tidak terbuka sahabat. Jadi sekarang Arab itu sangat terbuka sekali, banyak melakukan kegerakan-kegerakan yang di luar nalar, yang di luar daripada hukum-hukum Islam. Padahal Arab itu adalah kiblat saudara kita umat muslim ya, kota suci mereka. Tetapi kegerakan-kegerakannya kalau kita nilai dari syariah gitu ya, banyak yang tidak cocok gitu. Nah, kita melihat videonya sahabat. Masjid yang namanya sama dengan dirinya tersebut diubah menjadi Maryam Isa. Muhammad bin Yasid beralasan bahwa perubahan nama tersebut bisa mengeratkan hubungan sesama umat beragama antara umat Islam dan Nasrani. Nama baru tersebut diresmikan pada hari Rabu 14 Juni tahun 2017. Arsitektur masjid ini sangatlah megah dan mewah bak istana. Masjid ini memiliki 82 kubah yang bergaya Maroko dan dihias dengan batu palang putih. Memiliki banyak kubah dengan tinggi hampir 107 meter. Sementara pilar masjid ini berjumlah lebih dari 1000 yang dilapisi dengan ribuan lembar batu palang dan batu alam polesan. Masjid Maria Bunda Yesus juga termasuk dalam 10 masjid terbesar di dunia. Masjid ini memiliki kapasitas total mencapai 40.000 jemaah. Besarnya kapasitas masjid ini memang menjadi bukti bahwa proyek pembangunan yang memakan waktu 12 tahun ini tidak sia-sia dan menghasilkan masjid besar yang mempesona. Masjid yang megah ini juga mencatatkan rekor dunia. Yang menjadi rekor dunia ialah biaya pembangunan masjid yang menghabiskan dana mencapai 2.167 miliar dirham Uni Emirat Arab, atau kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 8 triliun rupiah. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah melihat videonya bagaimana dengan masjidnya cukup megah sekali ya. Dan masjid itu adalah masjid yang katanya masuk dalam 10 masjid terbesar. Tetapi namanya diubah sahabat untuk menunjukkan bahwa Arab itu adalah negara toleransi. Ada banyak hal yang saya melihat sahabat, kenapa putra mahkota melakukan hal seperti itu. Pertama, beliau ini orang yang menempuh pendidikan di Eropa ataupun Amerika ya, sehingga pemikiran dia terbuka. Kita tahu dulu sahabat, pada masa-masa dulu mengucapkan Natal pun di sana tidak boleh sahabat. Wanita dilarang menyetir dan wajib berhijab. Tetapi kita melihat sekarang di sana itu semua sudah dihapus sahabat. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Bahkan wanita pun sudah boleh menyetir, bahkan boleh juga tidak berhijab sahabat. Bahkan kita melihat perayaan Natal, berapa video yang saya upload sahabat,
bagaimana megahnya Natal saat ini di Arab, begitu luar biasa. Bahkan pohon Natal termahal di dunia itu pernah terjadi di Arab, sahabat. Mereka melakukan hal tersebut. Ya, karena putra mahkota ini ketika menempuh pendidikan, saya merasa ya, pemikirannya terbuka. Dia melihat bagaimana di sana orang hidup penuh dengan toleransi, memberikan kehendak bebas kepada semua penduduk-penduduknya. Bahkan muslim-muslim di sana tidak pernah digeruduk, diseruduk, ataupun dipersekusi ataupun dilarang-larang ibadah. Kita melihat banyak sekali channel-channel muslim yang menampilkan bagaimana pendakwa-pendakwa muslim di sana itu ya, mereka berdakwah di jalan-jalan, di pantai-pantai, itu ditunjukkan oleh channel-channel muslim. Bahkan kita melihat ada video bagaimana umat muslim di Amerika itu sholat di jalan-jalan, sahabat. Sholat hari raya Idul Fitri itu mereka di jalan ya, di tengah kota, tidak diseruduk tuh, tidak dilempari ataupun dibom gitu ya. Nah, hal itulah mungkin yang membuat putra mahkota ini banyak melakukan perubahan-perubahan, termasuk dalam kitab suci sendiri. Kalau saudara cek di Google itu ya, putra mahkota ini akan merubah hadis. Nah, hadis-hadis yang radikal, yang tidak sesuai dengan zaman katanya, ada tuh di Google ya, saudara cek itu. Bahkan banyak muslim juga yang membuat videonya protes kepada putra mahkota ini. Bahkan dia juga akan menghapus ayat-ayat di Al-Quran itu, ayat-ayat yang mengandung keradikalan kata dia gitu, sahabat. Ya, itu yang dia lakukan, kegerakan-kegerakan di Arab. Makanya orang-orang Arab yang radikal tidak tahan di sana, sahabat. Mereka pun merantau. Jangan-jangan mereka juga ada yang merantau ke Indonesia loh, sehingga menyebarkan pahamnya di Indonesia ini. Karena di Arab mereka tidak boleh ditangkapi apabila berceramah di masjid menyinggung-nyinggung pemerintah, kerajaan, atau menyinggung agama lain gitu ya. Pasti ditangkap, di penjara gitu, sahabat, di sana. Jadi dipantau oleh pihak kerajaan, sahabat, ceramah dan pengkhotbah yang ada di Arab sana ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang Arab saat ini harus membuka diri, harus terbuka seterbuka-terbukanya, sahabat, karena keadaan zaman. Mereka ini kan selama ini hidup dari minyak dan hasil alam ya, hasil bumi dan dari minyak. Dan kita melihat bagaimana dunia sekarang ini sudah mulai akan meninggalkan keterikatan akan minyak bumi, sudah beralih ke listrik, sahabat. Bagaimana juga pemerintah kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan mobil listrik, motor listrik, sahabat. Dan itu yang membuat nanti suatu saat masyarakat dunia ini tidak ketergantungan lagi akan minyak bumi, sahabat. Sehingga itu yang dibaca mungkin oleh orang-orang Arab. Kalau orang tidak membutuhkan minyak bumi lagi, bagaimana nanti keadaan negara mereka? Mau nggak mau ya mereka harus membuka diri selebar-lebarnya, sehingga para wisatawan atau pengunjung ataupun pelancong-pelancong tidak takut lagi ke Arab, sahabat. Selama ini kan banyak pengunjung pelancong itu takut ke sana, takut karena isu-isu radikalisme, isu-isu konflik agama, isu-isu jihad begitu ya. Itu yang membuat banyak pelancong-pelancong Eropa, Amerika, dan negara-negara non-muslim seperti Cina, Jepang, Korea, dan yang lain-lainnya takut ke Arab, sahabat. Sehingga kalau pelancong tidak mau datang lagi ke sana, wisatawan, ya mereka mau dapat apa? Sebenarnya bukan hanya Arab Saudi, Mesir, Turki, dan yang lain-lainnya. Mereka pelan-pelan sudah membuka diri loh, sudah menghapus beberapa hukum-hukum syariah yang ada di negara mereka. Itulah yang saya katakan ya. Itu doa-doa daripada orang-orang yang teraniaya. Sebagaimana dahulu, sahabat, orang Kristen banyak di sana dipenjara, orang murtad dipenjara. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu.
dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang berperang kepada kita, Tuhan yang akan bertindak kepada orang yang percaya, karena Tuhan pasti akan membela orang yang teraniaya. Dan saya percaya itu akan terjadi di negeri kita ini, sahabat. Dan Malaysia dan Brunei akan terjadi jeritan-jeritan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka mengalami aniaya, persekusi, bagaimana mereka diintimidasi begitu ya sahabat, pasti Tuhan akan dengar asal kita sungguh-sungguh mengampuni, mengasihi mereka. Harus berdoa dengan penuh belas kasih kepada mereka, tidak membuli mereka, tidak menghina mereka. Mereka tidak salah sahabat, mereka hanya sedang melakukan apa yang mereka dapat dan yang mereka percayai. Oknum-oknum itu tidak salah menurut saya ya. Kalau di Alkitab seandainya ada disuruh tutuplah tempat ibadah non-Kristen, ya mungkin juga akan kita tutup sahabat, karena ada perintahnya kan begitu kalau di Alkitab. Begitu sahabat. Dan itulah yang membuat banyak pelancong dan wisatawan itu banyak takut ke sana, karena isu dan berita-beritanya bagaimana ketatnya hukum Islam di sana. Kita tahu sahabat, pada zaman-zaman dulu pencuri potong tangan, dirajam, hukum-hukum perjanjian lama lah, hukum-hukum zaman dulu sahabat diberlakukan di sana. Dilempari pakai batu seorang yang berzinah ya, ketahuan berzina dilempari pakai batu. Itulah hukum-hukum pada zaman dahulu diberlakukan di sana. Tetapi di negara Islam saat ini kita melihat bagaimana mereka sudah mulai keluar dari hukum-hukum syariah itu. Nah, makanya kita banyak berdoa sahabat buat Indonesia, buat negeri kita yang kita cintai ini, supaya orang-orang yang memiliki paham radikal, yang menganggap negeri ini adalah tauhid, menganggap Pancasila adalah komunis, kita berdoa buat mereka supaya mereka diampuni dan diubahkan hatinya dan menjadi percaya kepada Tuhan sahabat. Mungkin itulah yang membuat Putra Mahkota ini banyak melakukan kegerakan-kegerakan di tanah Arab ya, supaya orang akhirnya banyak yang wisata, yang melancong, sehingga Arab ini tidak dipandang oleh non-muslim sebagai daerah yang menakutkan begitu sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang bisa sampaikan. Shalom.